Selamat siang. Terima kasih sudah bersama kita dari The Big Durian. Hmm, Mungkin seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, PT Inka sekarang terlihat sekali banyak hmm, ekspor gerbong kereta ya. hmm. Produk apa saja sih yang diekspor? Apakah ada yang lain selain gerbong kereta? Sebetulnya Inka ini sudah cukup lama ya ekspor beberapa kereta entah di ASEAN, pernah juga di Australia, tapi kecil-kecil, tidak masif. Ya mungkin 10, 15 gitu ya. Nah mungkin sejak 2005 sekian itu kita agak masif gitu ya. Teman-teman sudah, sebelum saya sudah memulai itu dengan mengikuti beberapa tender internasional. Alhamdulillah kayak Bangladesh itu menggunakan dana IDB gitu ya, dan kita sudah cukup lumayan menguasai pasar Bangladesh gitu ya. Kemarin kami dapat kontrak terakhir ya, yang selesaikan itu bulan Oktober kemarin itu 250 gerbong penumpang. Sebelum cukup banyak, jadi mungkin sekarang ini hampir separuh armada Bangladesh kereta penumpang itu suplai dari Inka. Kemudian yang menarik juga, kami juga memulai juga masuk pasar ASEAN yang lain, termasuk Filipina juga, tapi lagi-lagi dengan sistem kita masuk dengan lelang, ya lelang international bidding. Alhamdulillah kita juga bisa menang, ya kita juga biasalah compete dengan beberapa perusahaan, khususnya China, ya kita masih menang gitu. Jadi yang terakhir ini kita sudah ngirim 6 transit DMU, diesel multiple unit ya, KRD lah ya. Itu kita kirim, ya sudah operasi di sana. Dan sekarang masih ada 3 lokomotif sama 15 kereta penumpang yang masih proses pengujian, karena kemarin sebetulnya harusnya Juli selesai, tapi karena COVID dan Manila lockdown, nggak ada pesawat, mereka nggak bisa terbang ke Indonesia, sehingga tenaga pengujinya juga terlambat datang. Baru awal-awal bulan ini bisa datang ke Indonesia, kemudian juga sudah mulai tes, mudah-mudahan sih mungkin paling lambat sih awal bulan Desember sudah bisa kirim. Itu yang terakhir di Filipina. Jadi produksi kita adalah lokomotif, ya gerbong penumpang, kemudian gerbong barang, kemudian kereta yang berpenggerak itu dalam bentuk itu DMU, diesel multiple unit, atau KRL atau MU, ya. Yang terakhir yang lebih kecil tapi sama dengan yang tadi berpenggerak listrik adalah LRT. Sebetulnya sebelumnya ada, cuman kecil-kecil ya, kayak misalkan ada ke Malaysia, kemudian juga ada Singapura, kecil-kecil gitu ya, ada juga dari ke Australia gitu ya, kereta barang khususnya gitu ya, gerbong barang, belum penumpang, tapi tidak masif. Ya, kita pernah sih sebetulnya ya kalau lihat dari pengalaman kita punya track record, tetapi tidak banyak. Yang masif itu Bangladesh sama Filipina saat ini, sampai detik ini untuk ekspor ya. Begini, justru itu makanya kita mengembangkan siap kita ke masuk global. Kenapa? Di Indonesia sebenarnya juga belum banyak operator kereta api lah ya. Sekarang sudah lumayan ada 2, ada 3 lah. Yang utamanya adalah PT Kereta Api Indonesia. Itu sebagai yang main customer Inka sebetulnya. Ya, kemudian juga ada PT LRT Jakarta, Jakpro, ada juga MRT. Cuman mereka itu kan projecting kan bantuan gitu ya. Jadi terkadang itu maka ke MRT masih menggunakan produk Jepang. Kemudian Jakpro masih menggunakan produk Korea. Jadi khusus yang kereta api Indonesia yang memang pesan ke Inka sebetulnya sebagai BUMN. Nah, oleh sebab itu maka kalau kita bicara masalah pasarnya ya sangat terbatas di Indonesia. Sehingga memang nggak mau harus going global. Itu pilihan yang tidak boleh ditawar sebetulnya gitu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan KAI sih kita siap gitu ya dan sanggup. Cuman kan kebalikannya bahwa karena kalau hanya kereta api Indonesia, maka pabrik kita akan tidak berjalan dengan baik kira-kira begitu. Sebetulnya tetap kita akan nyasar juga ASEAN, utama ASEAN ya. Kita sudah membuka melalui di samping Malaysia, Thailand, juga Filipina. Tadi kita akan masuk ke Laos. Ya, dengan skema itu satu paket sebetulnya. Karena memang ini kan beberapa negara ini kan membutuhkan kereta gitu ya, tapi juga kadang-kadang nggak punya uang. Dia punya uang, nggak punya teknologi gitu. Jadi sekarang ini kita mulai menjual satu paket. Jadi kalau Laos kemarin kita ada sama Pak Dubes, itu kita akan bangun mulai dari Takeh sampai ke Phuong, itu Vietnam. Itu ke sana, ya. Itu sudah proses. Jadi kita akan mendesain, kemudian kita juga akan membiayain, ya, kemudian juga kita akan membangun, kita juga akan mengadakan peralatan dan maintenance operasinya. Sama nanti pendanaannya. Satu paket sebetulnya. Pertanyaan memang terus dari mana pembiayaan gitu. Ya ini yang agak sulit ya, karena memang ini kemarin kita satu paket terusnya bagus,
Jadi setiap itu kita akan bergerak antara dengan kami Inka, dengan KAI, dengan perusahaan-perusahaan kontraktor BUMN karya, ya, kemudian juga pendanaan, contoh misalkan Exim Bank Indonesia kita ajak ke sana. Kemudian juga teman-teman nanti kalau terkait dengan bukan barter lah, jaminan seperti misalkan kayak di Laos itu dia potasium. Nanti ada yang teman-teman dari katakanlah BUMN tambang yang masuk ke sana. Yang beli siapa? Karena potasium itu kan dibutuhkan sama pupuk yang beli kira-kira begitu. Jadi ada semacam sinergi antara BUMN untuk membebaskan ini semua. Ya, ini Laos atau ASEAN. Kita masuk Afrika yang memang ini tugas atau perintah dari presiden gitu ya. Kita sudah berkali-kali melakukan Indonesia Afrika Forum macam-macam begitu. Jadi kita mau masuk. Ini saya sudah masuk mulai sejak 2018. Mulai dari masuk Kamerun, masuk Senegal, kemudian terakhir juga masuk ke Madagaskar, ke Tanzania, kemudian juga kita melihat Zanzibar dan segala macam. Terakhir juga kita diskusi dengan Pak Dubes di Zimbabwe, macam-macam lah ya. Pak Dubes di Afrika Selatan untuk Botswana dan alhamdulillah kami setelah berjuang berkali-kali gitu lagi-lagi sebetulnya konsep begini. Jadi mereka butuh rel, butuh kereta, butuh transportasi, butuh apapun, butuh sesuatu kan bisa ada uangnya. Kebetulan memang ya kita tahu semualah negara Afrika sekali sulit gitu ya. Tetapi dia punya yang namanya resources yang luar biasa. Nah inilah akhirnya kita kembangkan dengan skema itu. Dan alhamdulillah kita mulai dari DRC Kongo. Kongo ini luar biasa. Kami ini menjalin berpartner dengan salah satu perusahaan Amerika namanya TSG Global Holding. Ya, itu yang membuat kita masuk ke Kongo. Ya, alhamdulillah kita mulai dari 2020 awal kemarin kita buat MOU, kita diajak juga sama masuk ke sana ke Kongo, dan pihak Kongo juga kemarin datang, 8 Oktober datang ke Indonesia untuk sign kontrak antara TSG Global Holding dengan pemerintah Kongo. DRC Kongo ya, karena ada Kongo di sana. Itu kontraknya BOT, But Own, Operated, and Transfer. Inka di mana pun sebagai yang tadi, sebagai bagian EPC-nya TSG Global Holding. Ada unsur B itu yang membuild ini Inka. Inka yang membangun artinya atas nama TSG Global pastinya kan. Kita bangun, kemudian dimiliki oleh TSG Global, kemudian kita operasikan bareng-bareng. Kemudian setelah masa konsesi habis, diserahkan ke pemerintah Kongo. Dari mana uangnya? Pemerintah Kongo nggak punya uang. Dia punya tambang banyak. Nah, tambang itulah nanti akan di-seal, diberikan konsesi kepada TSG Global untuk dikelola sebagai backup aset dia untuk mengeluarkan sesuatu. Misalkan dia akan issuing bond. Dia issuing bond, maka backupnya ini. Jadi itu skemanya nanti. Jadi pemerintah Kongo atau pemerintah apapun di sana punya tambang apa, nggak masalah. Mau tambang minyak, mau tambang emas, mau tambang apapun, whatever lah. Dia akan seal di situ, dikasih hak kuasa untuk konsesi tambangnya, dikelola nantinya. Tapi sekarang butuh duit. Maka dengan dasar tambang dimonetize menjadi uang untuk membiayai semua proyek-proyek infrastruktur. Desa Kongo ini kita sudah kontrak sekitar 11,7 billion US dollar, yang kira-kira 2,3, 2,1 billion untuk sarana, pengadaan sarana. Kemudian yang 7,9 itu kira-kira 9,9 itu untuk membackup infrastrukturnya. Paket pertama kita sekitar 4.100 km. Rel yang harus kita bangun, ada 3 kategori, satu yang membangun sama sekali baru, new line, ada yang rehabilitasi, yang masih operasi tapi direhab, ada yang reaktivasi. Rel yang mati kita bangkitkan, itu kira 4.100. Tapi kemarin mereka juga minta lagi beberapa daerah, ya karena banyak suat luas, mungkin sampai 11.000-an lah untuk Kongo sendiri. Dan itu tidak cukup hanya Inka saja, dan untuk perketapian Inka sebagai project developer. Untuk infrastruktur, nggak bisa sendiri kita. Gabunglah nama BUMN Karya, gabunglah private yang mau masuk ke Kongo. Sekarang proses untuk itu semua. Dan dimulai lagi nanti muncul lagi namanya Liberia, muncul lagi namanya Equatorial Guinea, ya. Negara-negara itu akan bergabung untuk skema yang sama. Begitu tadi, ya kan? Kalau nggak ada uang ya ada. Anda punya aset sebagai backup, kami mengeluarkan bond untuk mencari pendanaan dengan pasar global.